Oke, siap ya. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat sehingga kita semua bisa berkumpul dalam forum diskusi pada malam kali ini. Nah, teman-teman semua, apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Nah, jadi malam ini kita akan melaksanakan diskusi mengenai 8 keterampilan guru dari video yang sebelumnya sudah kita tonton. Nah, video itu merupakan video pembelajaran dari seorang guru yang bernama Ibu Putri Aseha selaku guru matematika di MTS Pondok Pesantren Darul Quran Kariman dengan materi yang diajarkannya yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita melakukan diskusi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Diawali dari saya, perkenalkan nama saya Naila Khotronanda dengan nomor pokok mahasiswa 242151111040. Dilanjut oleh Naisa. Baik, perkenalkan nama saya Neisa Zahrani dengan nomor pokok mahasiswa 242151111071. Oke, dilanjut oleh Keni. Baik, perkenalkan nama saya Kenopia Nurjana dengan nomor pokok mahasiswa 242151111038. Selanjutnya Naya. Baik, perkenalkan nama saya Naya Aryan dengan nomor pokok mahasiswa 242151111059. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Jadi sebelum kita melakukan diskusi, saya akan membacakan beberapa peraturan, yaitu yang pertama, ketika akan memaparkan penilaian mengajar, penyaji diperbolehkan langsung on mic dan yang lainnya diharapkan untuk mematikan mikrofonnya. Yang selanjutnya, setiap penyaji memaparkan penilaian mengajar diberi waktu 3-6 menit dan penilaian dibacakan secara pribadi langsung dan dijelaskan singkat saja. Selanjutnya yang terakhir, diskusi ini interaksi dua arah, jadi antar penyaji interaktif saja ketika akan mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya langsung saja untuk penyaji pertama, Naya Aryanda, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Oke, langsung saja. Di sini saya memegang berupa dua lembar. Yang pertama itu lembar penilaian keterampilan mengajar, keterampilan ke-1 bertanya, dan keterampilan kedua itu tentang penguatan. Dari penguatan. Nah, untuk pemaparan yang pertama, setelah saya amati dari video yang saya tonton, di sini saya akan memaparkan sebuah komponen-komponen yakni terdiri dari 11 keterampilan ke-1 bertanya. Komponen 1, mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Nampak ada karena di video Ibu Putri melakukan pertanyaan secara jelas dan singkat berupa sebuah pertanyaan kecil dan para siswa menjawabnya bersama-sama seperti jika memasukkan nilai 0 ke X maka jumlahnya akan berapa gitu. Kemudian para siswa menjawab dengan serentak hasilnya. Yang kedua yaitu mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain. Untuk komponen yang kedua, nampak ada karena di video nampak jelas guru tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jikalau ada yang tidak paham. Yang ketiga, memusatkan perhatian siswa. Di sini juga nampak ada karena di video Ibu Putri memberikan waktu untuk mencatat, lalu setelah itu beliau menyuruh mereka untuk fokus ke depan apa yang diajarkan. Yang keempat itu memindahkan giliran. Komponen yang keempat juga nampak ada karena di video guru tersebut melakukan sebuah metode dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab soal yang telah diberikan dengan masing-masing kelompok bergilir ke depan untuk menjawab dan menjelaskan soal grafik fungsi. Komponen yang kelima itu menyebarkan pertanyaan kepada siswa per individu. Nah, untuk komponen yang kelima ini tidak tampak karena di video tersebut tidak menampakkan bahwa Ibu Putri memberikan pertanyaan kepada individu dan kebanyakan beliau itu memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa, jadi tidak terpusat kepada individu. Untuk komponen yang keenam menyebarkan pertanyaan kepada seluruh siswa. Di sini juga nampak ada karena di video
Guru tersebut memberikan dan menyebarkan sebuah pertanyaan kepada seluruh siswa walaupun tidak terpusat secara individual. Yang ketujuh itu merespon siswa. Untuk komponen yang ketujuh juga nampak ada di video, nampak adanya guru tersebut merespon siswa saat para siswa kebingungan untuk menjawab soal yang dikerjakan masing-masing kelompok. Komponen yang kedelapan itu memberikan waktu berpikir. Nah, di sini juga nampak ada di video, Ibu Putri memang memberikan para siswa untuk berpikir bagaimana suatu nilai X didapat. Jadi ketika mengajar, beliau tidak sepenuhnya berpikir sendiri, namun beliau memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menjawab apa yang dipertanyakan. Komponen yang ke-9 itu melatih siswa untuk bertanya. Komponen yang ke-9 juga nampak ada. Di video nampak adanya guru tersebut melatih siswa untuk bertanya, meskipun tidak keseluruhan siswa tersebut bertanya, namun hanya ada beberapa saja. Untuk komponen yang ke-10 mengajukan pertanyaan secara berjenjang. Komponen ke-10 juga nampak ada di akhir setelah setiap kelompok maju ke depan, guru tersebut memberikan sebuah game. Dan di dalam game tersebut ada berupa pertanyaan soal-soal yang diberikan dan siswa menjawab secara giliran. Komponen yang ke-11 yaitu mendorong terjadinya interaksi antar siswa. Nah, di video tersebut juga nampak ada Ibu Putri dengan siswa terjadi interaksi ketika saat siswa mencoba membetulkan apa yang ditulis oleh beliau, maksudnya diajarkan oleh beliau di depan papan tulis, dan beliau merespon positif terhadap para siswa dengan mengucapkan terima kasih karena ada satu siswa itu membetulkan apa yang dikerjakan oleh Ibu Putri. Misal hasilnya 2 tetapi dalam perhitungan itu salah, harusnya 4. Nah, kemudian siswa tersebut itu mencoba memberitahu Ibu Putri bahwa hasilnya itu 4. Nah, Ibu Putri meresponnya dengan respon positif, yaitu mengucapkan terima kasih. Kemudian lembar yang kedua yaitu keterampilan mengajar kedua memberi penguatan. Nah, di sini juga ada beberapa komponen terdiri dari 11 dan saya akan memotongkannya satu persatu. 1. Memberi penguatan verbal. Nah, untuk komponen yang pertama ini juga nampak ada di video. Ibu Putri memberikan penguatan verbal berupa pujian kepada siswa bagi mereka yang paham, berupa sebutan pengucapan Masya Allah dan pujian-pujian lainnya. Kemudian yang kedua itu memberi penguatan berupa mimikri. Nah, untuk komponen yang kedua itu juga nampak ada karena di video guru tersebut tersenyum saat mengajar dan menunjukkan keramahan saat siswa tidak mengerti beliau mencoba menjelaskan dengan penuh keramahan. Komponen yang ketiga itu memberi penguatan gerakan badan. Untuk komponen yang ketiga juga nampak ada di video tampak adanya sebuah penguatan gerak badan yaitu berupa tepuk tangan kepada siswa yang berani dan mampu menjelaskan di depan papan tulis dan di depan seluruh siswa. Untuk komponen yang keempat yaitu memberi penguatan dengan cara mendekati. Nah, untuk komponen yang keempat juga nampak ada karena di video tersebut Ibu Putri mendekati para siswa dengan berdiri di samping untuk memastikan apakah siswanya memang mengerti atau tidak. Untuk komponen yang kelima, memberi penguatan berupa benda atau simbol. Nah, nampak ada di video, Ibu Putri yang kelima memberi penguatan berupa benda atau simbol. Nah, untuk komponen yang kelima juga nampak ada karena di video tersebut Ibu Putri senantiasa memberikan apresiasi berupa tepuk tangan, pujian, hadiah, dan respon positif lainnya. Untuk komponen yang ke-6 itu memberi penguatan kepada sekelompok siswa. Nah, untuk komponen yang ke-6 juga nampak ada. Nah, di video nampak adanya guru tersebut tidak pilih kasih. Beliau menyuruh para siswa lain untuk memberikan tepuk tangan ketika ada kelompok yang menjelaskan di depan. Untuk komponen yang ke-7 yaitu memberi penguatan kepada pribadi tertentu. Komponen yang ke-7 juga nampak ada. Guru tersebut memberikan ucapan terima kasih kepada siswa saat apa yang dijelaskan ada kekeliruan dan menyebutkan apa yang salah setelah diajarkan gitu. Untuk komponen yang ke-8 memberi penguatan dengan segera. Untuk komponen ke-8 juga nampak ada di mana
adanya sebuah penguatan dengan cepat dan tanggap berupa respon positif seperti ucapan oke kepada para siswa setelah menjawab pertanyaan yang diajarkan di papan tulis. Untuk yang ke-9 yaitu menunjukkan kehangatan dan keantusiasan. Komponen yang ke-9 juga nampak ada karena di video tersebut Ibu Putri memberikan sebuah materi secara interaktif dengan memberikan game di akhir serta keramahannya dalam mengajar. Untuk komponen yang ke-10 memberi penguatan secara bermakna. Komponen ke-10 juga nampak ada karena di video tersebut Ibu Putri senantiasa memberikan apresiasi berupa tepuk tangan, pujian, dan respon positif lainnya. Ke-11 yaitu menghindari respon yang negatif. Untuk yang ke-11 juga nampak ada karena di video tersebut Ibu Putri tidak menampakkan adanya respon negatif kepada siswa meskipun siswa-siswa tersebut selalu kebingungan dan kesusahan dalam mengerjakan soal. Namun beliau tidak meresponnya dengan negatif dan beliau juga cara mengajarnya tidak ada kata-kata yang kasar serta kekerasan fisik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai video yang sudah saya amati. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naya Arianda yang sudah menjelaskan atau memaparkan penilaiannya. Yang selanjutnya untuk penyaji kedua yaitu Kenny Novia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai lembar yang ketiga dan keempat. Nah, untuk lembar yang ketiga mengenai mengadakan variasi. Untuk komponen yang pertama itu variasi dalam gaya mengajar. Di video nampak guru menerapkan tanya jawab dalam penjelasan materi sehingga siswa tidak hanya mendengarkan secara pasif tetapi juga ikut serta dalam diskusi dan menjawab pertanyaan bersama-sama. Untuk komponen yang kedua menggunakan variasi intonasi. Nah, di video juga nampak ada guru menggunakan variasi intonasi saat menjelaskan materi sehingga penyampaian tidak terdengar monoton dan lebih menarik perhatian siswa. Untuk komponen yang ketiga, mengadakan perubahan gerak mimik. Di video juga nampak Ibu Putri menunjukkan gerakan tubuh yang mendukung penjelasan materi sehingga pembelajaran menjadi lebih dinamis dan tidak terkesan kaku. Untuk komponen yang keempat, memberi waktu senyap dan berbicara. Nah, di sini juga nampak ketika Ibu Putri menuliskan materi di papan tulis, suasana kelas tetap kondusif secara tidak langsung Ibu Putri memberikan waktu senyap dan siswa terlihat fokus memperhatikan meskipun materi tersebut belum selesai ditulis atau dijelaskan. Nah, untuk komponen yang kelima, melayangkan pandangan kepada seluruh siswa. Di sini juga nampak setelah pembagian kelompok, Ibu Putri mengamati dan memantau progres setiap kelompok. Meskipun tidak secara personal, setiap siswa tetap terawasi dalam proses pembelajaran. Untuk komponen yang keenam, memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran. Di sini juga nampak guru memberikan latihan soal kepada siswa dalam bentuk kerja kelompok. Hal ini merupakan bentuk penekanan materi agar siswa lebih memahami konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk komponen yang ketujuh, menggunakan variasi alat bantu. Nah, di sini juga terlihat Ibu Putri menggunakan alat bantu yaitu proyektor untuk menampilkan sebuah kurva dari GeoGebra dan memberikan contoh visual dalam sebuah permainan atau games. Untuk komponen yang kedelapan, menggunakan variasi pola interaksi dan dalam pembelajaran. Di sini juga terlihat guru aktif dalam mengajukan pertanyaan dan siswa merespon secara serempak. Selain itu, guru membentuk kelompok untuk mendukung pembelajaran dengan tetap mengawasi progres setiap kelompok. Nah, untuk selanjutnya, lembar yang keempat itu merupakan keterampilan dalam menjelaskan. Langsung saja ke komponen yang pertama itu menunjukkan struktur sajian. Di sini juga nampak guru menyampaikan materi secara struktur dimulai dengan pembukaan, penjelasan materi, dan diakhiri dengan penutupan yang jelas. Untuk komponen yang kedua, menggunakan kalimat yang efektif. Di sini juga terlihat ya, penyampaian guru menggunakan kalimat efektif dan mudah dipahami oleh siswa. Terlihat dari respon siswa yang dapat mengikuti dan memahami materi yang dijelaskan. Untuk komponen yang ketiga, memberikan contoh yang relevan.
Di sini juga nampak guru memberikan ilustrasi visual melalui proyektor dalam bentuk permainan atau games yang relevan dengan materi. Hal ini membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan. Untuk komponen yang keempat, menggunakan alat bantu. Sudah dijelaskan tadi dari lembar yang ketiga, guru tersebut, Ibu Putri, menggunakan alat bantu proyektor untuk menampilkan kurva dari GeoGebra sehingga konsep yang dijelaskan lebih mudah dipahami oleh siswa. Untuk komponen yang kelima, menggunakan variasi intonasi. Guru sesekali menggunakan intonasi bertanya saat menjelaskan materi yang mendorong siswa untuk ikut serta menjawab secara serempak. Untuk komponen yang keenam, mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa. Nah, Ibu Putri memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan soal secara berkelompok. Meskipun hanya satu perwakilan saja yang maju ke depan, namun dalam prosesnya, siswa tetap bekerja sama dalam menyelesaikan soal. Untuk komponen yang terakhir, yaitu komponen yang ketujuh, memberikan umpan balik. Nah, di situ juga nampak setelah setiap kelompok menyelesaikan tugas dan mengerjakannya di depan kelas, guru memberikan umpan balik, mengoreksi jawaban mereka, serta memberikan apresiasi berupa tepuk tangan. Nah, sekian pemaparan penilaian video dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi, saudara-saudarinya yang sudah memaparkan mengenai. Baik, terima kasih kepada Candy Novia yang telah menyampaikan penilaiannya. Selanjutnya dilanjut oleh penyaji ketiga, yaitu Neisa. Dipersilakan. Baik. Keterampilan selanjutnya yang ke-5 dan ke-6. Nah, untuk lembar penilaian keterampilan mengajar yang kelima yaitu membuka dan menutup pembelajaran. Komponen yang pertama yaitu menarik perhatian, menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Nah, dalam video tersebut, guru bertanya tentang kabar siswa dan apa yang siswa lakukan kemarin. Melakukan absensi, lalu bertanya tentang materi yang akan dipelajari saat itu, menyuruh siswa untuk mencatat materi, menyuruh siswa untuk fokus pada materi yang dijelaskan, dan ketika para siswa kesulitan dalam menghitung, guru tersebut mengaitkan materi tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada komponen yang kedua yaitu memilih posisi dengan tepat. Nah, dalam video tampak guru tersebut berdiri di depan kelas agar semua siswa bisa memahami materi tersebut. Dengan memilih posisi yang tepat, guru dapat mengendalikan perhatian siswa, menciptakan interaksi yang efektif, dan memastikan pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, untuk komponen yang ketiga nampak ada, yaitu memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan topik. Dalam video ini tampak kegiatan pembelajaran tersebut membuat para siswa aktif merespon pertanyaan dari guru. Nah, lalu guru tersebut membuat kelompok diskusi yang juga untuk meningkatkan kerjasama antar siswa, dan guru tersebut menggunakan alat bantu pembelajaran, yaitu berupa GeoGebra, dan juga di akhir pembelajaran guru tersebut memberikan soal berupa permainan yang disebut game matematika pintar. Untuk komponen selanjutnya yaitu menggunakan alat bantu dengan tepat. Ini nampak ada, jadi dalam video tersebut guru menggunakan alat bantu seperti yang sudah saya paparkan tadi. Alat bantunya itu berupa aplikasi GeoGebra dan juga adanya permainan. Nah, selanjutnya komponen kelima yaitu melakukan interaksi yang bervariasi. Nampak ada dalam video tersebut karena guru itu membagi kelompok diskusi untuk mengerjakan soal bersama-sama. Lalu guru tersebut juga mengajukan pertanyaan kepada para siswa, juga memberikan tanggapan atau mengoreksi ketika ada siswa yang menjawab soal kurang tepat, juga menyuruh siswa untuk menuliskan serta menjelaskan jawaban yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing di depan kelas. Untuk komponen yang keenam yaitu menyampaikan indikator pembelajaran. Nah, guru tersebut dalam video itu tidak tampak menyampaikan indikator pembelajaran dan hanya memberitahukan materi apa yang akan dipelajari saat itu.
Untuk komponen yang ketujuh yaitu mengaitkan antar pelajaran, nampak ada dalam video tersebut. Guru mengaitkan antar pelajaran yaitu dengan mempelajari tentang menggambar sketsa grafik terlebih dahulu, lalu para siswa bisa menyimpulkan hasil dari grafik tersebut. Selanjutnya, komponen yang ke-8 yaitu meninjau rangkuman yang dibuat siswa. Nampak ada dalam video tersebut, guru meninjau rangkuman yang dibuat siswa dengan membentuk kelompok kecil untuk berdiskusi, dan setelah berdiskusi, mereka diminta untuk menuliskan kembali dan menjelaskan hasil jawaban yang telah didiskusikan, sehingga guru tersebut dapat mengetahui sejauh mana para siswa memahami materi yang sudah disampaikan. Dan komponen yang ke-9 yaitu memberi pemantapan, seperti memberi tugas. Dalam video tersebut, guru memberikan lembar kerja siswa yang harus dijawab setiap kelompoknya. Dan di akhir pembelajaran juga terdapat soal yang berbentuk permainan. Lalu kita next ke lembar penilaian keterampilan mengajar selanjutnya, yang ke-6, yaitu memimpin diskusi kelompok kecil. Untuk komponen yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Nampak ada dalam video karena guru tersebut memastikan semua siswa untuk fokus pada diskusi dalam kelompoknya masing-masing. Juga nampak guru tersebut menegur beberapa siswa yang mengobrol dan tidak membantu temannya saat mengerjakan soal LKPD tersebut, dan meminta siswa tersebut untuk kembali fokus berdiskusi. Untuk komponen yang kedua, merumuskan tujuan. Nampak ada dalam video guru memberikan LKPD agar siswa dapat berdiskusi mengenai materi yang dipelajari. Guru tersebut juga memberikan batasan waktu untuk mengerjakan LKPD dan juga mengawasi siswa-siswa dalam mengerjakan LKPD. Yang komponen ketiga yaitu merumuskan kembali masalah. Nampak ada di video tersebut guru membantu siswa dalam memahami kembali masalah yang ada di lembar kerja peserta didik tersebut dan mengoreksi jawaban siswa jika terdapat kesalahan. Komponen yang keempat menjelaskan langkah-langkah diskusi. Dalam video, guru tersebut menjelaskan langkah-langkah diskusi yang dimulai dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik dengan kelompoknya masing-masing, lalu meminta salah satu perwakilan dari setiap kelompok untuk menuliskan dan menjelaskan di depan kelas. Lalu guru tersebut juga memberikan batasan waktu selama 25 menit. Komponen yang kelima yaitu menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. Nampak ada dalam video para siswa dari kelompok lain menyetujui hasil pengerjaan dari kelompok yang sudah menuliskan hasil pengerjaannya di papan tulis. Nah, untuk komponen yang keenam, meneliti alasannya. Dalam video, guru tersebut bertanya apakah kelompok lain setuju atau tidak dengan hasil pengerjaan kelompok yang sudah mengerjakan di papan tulis. Nah, untuk komponen yang ketujuh yaitu memotivasi siswa untuk bertanya. Nampak ada dalam video beberapa siswa bertanya kepada guru tersebut saat mengerjakan lembar kerja peserta didik. Untuk komponen selanjutnya yaitu menunggu respon siswa. Dalam video tampak guru menunggu respon siswa ketika ditanya titik-titik koordinat yang ada dalam grafik tersebut. Untuk komponen yang ke-9, memberi dukungan atau penguatan. Dalam video, guru tersebut memberikan hadiah berupa cemilan untuk seorang siswa yang sudah berani untuk menulis dan menjelaskan hasil pengerjaan lembar kerja peserta didik kelompoknya di depan kelas. Untuk komponen yang ke-10 yaitu memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Nampak ada di dalam video tersebut, guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum berpartisipasi dengan mengizinkannya untuk menjelaskan dan menuliskan hasil pengerjaan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk komponen yang ke-11, yaitu mencegah pembicaraan berlebihan. Di video tampak guru menegur siswa yang berbicara selain dari materi yang sedang dibahas. Nah, untuk komponen yang terakhir, yang ke-12, yaitu menutup diskusi bersama siswa merangkum. Di video tampak guru memberikan soal berupa permainan untuk mengukur pemahaman siswa dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Mungkin yang saya sampaikan cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Naisa Zahrani atas pemaparannya. Yang selanjutnya pemaparan ke-7 dan ke-8 akan saya sampaikan. Lembar penilaian keterampilan mengajar, keterampilan ke-7 yaitu mengelola kelas. Komponen pertama menunjukkan sikap tanggap itu nampak ada. Di video terlihat guru tersebut merespons siswa saat para siswa kebingungan untuk menjawab soal yang dikerjakan masing-masing kelompok. Kemudian komponen selanjutnya membagi perhatian kepada siswa itu nampak ada. Terlihat pada saat siswa membentuk kelompok untuk menyelesaikan soal yang diberikan, guru menghampiri satu persatu untuk memastikan siswanya bisa menyelesaikan soal tersebut. Komponen selanjutnya memberi petunjuk yang jelas itu tampak ada. Terlihat saat guru memberikan penjelasan bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel manual dan juga menggunakan GeoGebra. Selanjutnya memberi teguran itu nampak ada. Terlihat saat guru menjelaskan, siswa malah ada asik yang mengobrol dan guru memberikan teguran agar mereka tidak lanjut mengobrol. Komponen selanjutnya memberi penguatan itu nampak ada. Di video itu guru memberikan apresiasi berupa tepuk tangan, pujian, hadiah, serta respon positif lainnya saat siswa berani mengerjakan soal ke depan. Selanjutnya mengelola kelompok itu nampak ada. Terlihat setelah memaparkan materi, guru mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok belajar. Yang selanjutnya mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah itu nampak tidak ada. Karena terlihat di video tidak ada tingkah laku yang menimbulkan masalah saat pembelajaran berlangsung. Nah, penilaian selanjutnya keterampilan ke-8 mengenai mengajar perorangan. Komponen pertama merespon tanggapan siswa itu nampak ada. Terlihat ketika siswa menegur guru karena ada kekeliruan, guru tersebut merespon dengan mengucapkan terima kasih. Komponen selanjutnya memperhatikan reaksi siswa itu nampak ada. Terlihat saat ada siswa yang mengerjakan soal ke depan, guru memperhatikan siswa itu dan memberikan apresiasi. Selanjutnya merencanakan kegiatan. Tampak ada, sebelum memulai pembelajaran, guru itu memberikan penjelasan mengenai materi apa yang akan mereka pelajari. Selanjutnya memberikan nasihat, itu nampak ada. Terlihat pada saat pembelajaran sudah selesai, guru memberikan nasihat kepada siswa agar materi yang sudah disampaikan bisa dipelajari kembali, dan jika ada yang masih kebingungan, guru tersebut memberikan kesempatan kepada para siswa untuk tidak malu bertanya kepadanya. Komponen selanjutnya menyediakan alat dan sumber belajar itu nampak ada. Terlihat di video tersebut guru memperkenalkan GeoGebra untuk menggambarkan grafik. Komponen selanjutnya melakukan pendekatan yang menyenangkan. Nah, itu nampak ada. Terlihat guru tersebut tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi memberikan kesempatan siswanya untuk membuat kelompok belajar agar mereka melakukan diskusi bersama temannya. Selain itu juga guru memberikan soal berbentuk game yang membuat siswa tidak merasa kejenuhan saat belajar matematika. Komponen selanjutnya menantang siswa untuk berpikir, itu nampak ada. Terlihat ketika guru memberikan soal untuk dikerjakan siswa dengan tugas kelompoknya dan berbentuk game. Komponen selanjutnya mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat, itu nampak ada. Terlihat saat guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa memilih jawaban mana yang paling tepat ketika mengerjakan soal yang berbentuk game itu. Yang terakhir, mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, tampak ada. Terlihat pada saat siswa dituntut untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berani mengerjakannya ke depan. Baik, pemaparannya sudah saya bacakan sampai akhir. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih untuk para penyaji yang telah menyampaikan pendapatnya dan penilaiannya mengenai 8 keterampilan guru. Nah, tadi sudah kita dengar ya dari masing-masing penyaji. Dalam penilaiannya ada yang tampak ada dan juga ada yang tidak ada gitu. Mungkin kita sebagai calon pendidik bisa dijadikan sebuah evaluasi atau pembelajaran untuk kedepannya. Nah, di kesempatan kali ini dari masing-masing penyaji, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Cukup?
Baik, terima kasih. Kalau dirasa cukup, saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.